Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat para guru besar, para dosen, para asatidzah dan jamaah tarawih Masjid Fathullah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang sekarang sudah memasuki malam ke-25 bisa diselesaikan dengan baik, dengan berkualitas, sehingga kita semua bisa mencapai derajat takwa sesuai dengan ayat yang menitahkan kita semua untuk wajib puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini kita alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat berilmu pengetahuan. Karena kedua nikmat ini adalah nikmat yang akan membawa segenap manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang juga tidak lupa kita sampaikan nikmat atau rasa syukur bahwa di masa pandemi ini kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah tarawih di masjid yang dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan ibadah tarawih di masa pandemi tahun ini adalah ibadah tarawih yang terakhir, sehingga tahun-tahun ke depan kita bisa melaksanakan tarawih sebagaimana biasanya. Dan mudah-mudahan tarawih kita saat ini semakin berkualitas ketimbang tarawih-tarawih pada tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti mudah-mudahan amal kita semakin maju, walaupun di akhir-akhir Ramadan biasanya yang maju adalah safnya, yang tadinya penuh jadi maju ke depan tinggal 2, 3 dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan majunya saf di sini adalah karena masa pandemi, bukan karena lain-lain. Karena pada tahun yang lalu saya merasakan di sini cukup padat jamaahnya. Oleh karenanya tiada yang paling patut kita sampaikan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala rasa syukur alhamdulillah bahwa kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan karena ridhonya dan selalu mendapat petunjuknya. Selanjutnya salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu juga kita sampaikan kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan juga pengikutnya pada zamannya, pengikutnya kini, dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina jahadu fina wanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan fa'azamta fatawakkal 'alallah
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah saya diberikan amanat untuk berbicara tentang tawakal. Tentu kalimat ini adalah kalimat yang tidak asing lagi di segenap kaum muslimin, terutama yang hadir di sini. Tetapi sebagai prinsip berislam bahwa mengulang-mengulang, mengingatkan kembali, itu adalah prinsip-prinsip yang harus terus dilakukan. Karena manusia pada hakikatnya mahalul khata wan nisyan. Oleh karena itu, saya akan mencoba mengulang kembali tentang apa itu tawakal menurut aturan Islam. Tawakal sesungguhnya di dalam aturan Islam yang banyak disampaikan oleh para ustadz, para ulama, dan juga jamaah tentu saja, bahwa tawakal berasal dari kata wakala. Wakala yang kemudian menjadi mutawakkil, atau kemudian secara lebih gampang kita sebut tawakal, itu tidak lain mewakilkan sesuatu kepada yang layak untuk menjadi wakil, atau menyerahkan sesuatu kepada yang layak diserahkan sesuatu urusan itu. Nah, oleh karena itu ketika berbicara tawakal menurut prinsip Islam, maka kita sebagai umat, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala mewakilkan segala urusan dunia dan akhirat kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira sangat logis. Karena kenapa Allah menjadi wakil dan kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Karena hanya Allah lah yang maha bisa diwakilkan. Nah, ini menurut etimologis. Kata wakala atau kemudian pada akhirnya disebut tawakal itu adalah tidak meniadakan ikhtiar. Jadi bukan hanya bertawakal menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tetapi menyerahkan diri itu harus dimulai dengan ikhtiar, dibarengi dengan ikhtiar. Oleh karena itu, ketika berbicara tawakal bagi kita semua, atau mungkin kalau mendapatkan selorohan-selorohan atau ungkapan-ungkapan, saya mau tawakal saja, tidak perlu ngapa-ngapain, toh Allah tahu apa yang kita sampaikan, toh Allah akan mendengar apa yang kita mintakan. Saya mau tidur saja, dengan tidur nanti saya akan mendapat makan dan sebagainya. Tawakal di sini tidak bermakna seperti itu. Karena tawakal dalam makna lain itu adalah melibatkan hati, sepenuh hati, dengan penuh kejujuran. Nah, hati yang jujur, hati yang yakin adalah pengejawantahan dari orang yang berilmu pengetahuan. Karena keyakinan hati, kejujuran hati muncul, merefleksi dari kedalaman ilmu, paling tidak juga ilmu terkait dengan tawakal. Nah, oleh karena itu para ulama banyak mengartikan atau memaknai tentang tawakal itu bukan hanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa, tetapi sesungguhnya melatih hati kita sejujur-jujurnya tentang maslahah dan madoroh. Bagi seseorang yang betul-betul beriman dengan sepenuh hati, maka sesungguhnya apabila hal-hal yang maslahah terkait dengan urusan dunia maupun yang madoroh terkait dengan urusan dunia, maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Tentang tawakal, kalau kita gali di dalam ayat Al-Quran, ada disebutkan sebanyak 84 kali dalam 22 surat. Dan tentu di sini kita tidak bisa sebutkan satu persatu dengan waktu yang sangat singkat ini. Tetapi paling tidak tadi sudah dikemukakan, fa'azam ta'alullah wa tawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di akhir ayat itu Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Oleh karena itu, tawakal yang muncul dari kejujuran hati, dari niat yang baik, dari keimanan yang baik tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu nama di dalam Al-Asmaul Husna juga dikatakan Al-Wakil. Al-Wakil itu kata dasarnya sama dari wakala, tetapi Al-Wakil di sini mempunyai makna segala sesuatu harus diwakilkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa mewakilkan kepada yang lain. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena kita sadari di lingkungan kita, di masyarakat kita, banyak teman-teman kita yang mengalami hal-hal yang sesungguhnya tidak membahagiakan. Padahal ketika konsep tawakal digunakan, akan membuat orang itu tenang, akan membuat orang itu tentram, yang akan membuat orang itu bahagia. Karena apa? Karena lubuk hati yang terdalamnya betul-betul berserah diri kepada Allah, betul-betul segala sesuatu urusan dunia diserahkan kepada Allah. Apabila maslahah, maka tentu itu adalah kebahagiaan. Apabila madarat, maka perlu perjuangan. Karena perjuangan atau madarat itu adalah juga ujian dari Allah yang memerlukan umatnya untuk menerima ujian itu, untuk bersabar akan ujian itu. Lantas permasalahannya, kalau ditanyakan di dalam masyarakat itu, apa bedanya atau mana yang lebih dahulu, tawakal atau ikhtiar? Nah, kita diingatkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah karena dia membawa binatang tambatan, binatang tunggangan yang harus ditambatkan. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tambatkan dulu binatang saya atau bertawakal dulu?" Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang bertanya, "Tambatkan dulu binatang tungganganmu, baru bertawakal." Ini maknanya bahwa antara ikhtiar dan tawakal itu berjalan beriringan. Jadi ketika tawakal melibatkan hati, maka sesungguhnya dimanapun, bagaimanapun, ketika kita berikhtiar, ketika kita berniat dengan sebaik-baiknya untuk bertawakal kepada Allah, jangan lupa ikhtiar harus dilakukan dulu. Dan ikhtiar itu adalah melibatkan hati. Karena melibatkan hati, jangan lupa niat kita juga harus diluruskan. Ketika berbicara niat, barang siapa berniat karena Allah, maka dia akan mendapatkan janji Allah. Apabila berniat bukan karena Allah, maka dia tidak, tentu saja tidak akan mendapatkan hal yang positif atau yang baik. Nah itu. Nah kemudian dalam hal ini, dalam hal bertawakal itu, selain melibatkan hati yang demikian dalam, yang demikian jujur, yang demikian ikhlas, untuk melakukannya jangan lupa bahwa doa pun adalah hal yang sangat penting. Doa dikatakan ruhul ibadah. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan atau berikhtiar atau bertekad atau bersungguh-sungguh untuk ada
di jalan Allah, maka antara niat, doa, dan ikhtiar itu adalah tidak bisa dicerai-pisahkan. Hadirin jamaah tarawih Masjid Batullah yang dimuliakan Allah, saya kira ketika berbicara tawakal itu adalah garis besarnya, karena sesungguhnya kalau disampaikan dalam forum ceramah, maka tawakal itu juga bisa dikait eratkan dengan masalah sabar, bisa dikait eratkan dengan masalah-masalah yang lain. Tapi di sini cukup mengingatkan kita bahwa tawakal adalah mewakilkan sesuatu kepada orang atau kepada pihak, karena Allah tentu saja kepada pihak yang layak untuk menjadi wakil. Sebagaimana halnya kita ketika seseorang membutuhkan atau memiliki masalah hukum, kemudian kita tidak memahami atau tidak mengetahui atau tidak menguasai hukum itu, maka pasti kita akan meminta bantuan ahli hukum. Nah, ketika meminta bantuan ahli hukum, tentu saja ikhtiar kita harus dimulai dari hati, menimbang-nimbang apakah cocok atau tidak. Tetapi terkait tawakal tu Allah, maka Allah tidak lagi seperti itu. Tetapi yang pasti ikhtiar dan tawakal itu adalah satu hal atau dua hal yang tidak bisa dicerai-pisahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak terlalu panjang yang bisa saya sampaikan di forum ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mengingatkan kita atau memperbaharui ikhtiar kita menjadi lebih baik, atau menguatkan hati kita semakin yakin, karena yakin itu adalah aktualisasi dari ilmu pengetahuan. Iman dan ilmu pengetahuan tidak bisa dicerai-pisahkan. Oleh karenanya banyak ayat yang memadu padankan antara iman dan ilmu pengetahuan, seperti yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu adalah menunjuk ajari kepada kita bahwa orang yang mendapat derajat yang tinggi itu apabila satu padu antara iman dan ilmunya. Orang berilman tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menjalankan keimanannya, tentu saja dia tidak akan bisa menjalankan praktek-praktek keimanannya dengan baik. Oleh karenanya di akhir kita berdoa, mudah-mudahan kita tetap beriman dan ditambahkan iman kita, dan kita tetap diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap mengilmui ilmu-ilmu yang tentu yang diperintahkan atau yang telah diajarkan berdasarkan sumber-sumber yang valid, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita tetap menjadi muslim yang baik, muslimah yang baik, taat beribadah, kemudian bisa mengerti atau empati kepada sesama manusia yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan apa yang saya sampaikan, karena apabila itu salah, semata-mata kesalahan itu dari saya sendiri, dan apabila benar mudah-mudahan itu karena Allah. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.